Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hanif Muafi, NIM 1580035. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kertas kerja prosedur penyelesaian pemeriksaan. Yang pertama, kita di daftar jurnal koreksi terlebih dahulu, di mana pada modul penyelesaian pemeriksaan ini merupakan kumpulan dari jurnal koreksi dari modul 2 hingga modul 8 yang telah dikerjakan terlebih dahulu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun jurnal-jurnalnya adalah yang pertama adalah untuk mencatat kesalahan pencatatan PT Krakatau yang ada di modul 2. Kemudian ada kesalahan pencatatan PT Usaha Lancar. Kemudian ada PT Orientasi yang pilot. Kemudian ada jurnal keempat, ada giro yang belum dikirimkan oleh kasir. Lalu ada yang kelima, ada jurnal untuk mengkoreksi adanya barang batal kirim. Yang keenam, ada koreksi untuk kesalahan pencatatan di PT Zebra Pratama. Kemudian nomor 7 ada koreksi atas giro yang belum dikirimkan oleh kasir pada PT Zera. Kemudian ada uang yang dibawa kabur oleh kasir pada PT Tempo. Kemudian pada modul 3 terdapat beberapa jurnal koreksi, antara lain yang pertama adalah untuk mengkoreksi adanya barang konsinyasi. Kemudian adanya jurnal koreksi atas pembebanan pada pencatatan barang promosi. Kemudian koreksi atas upah yang belum dibayar, ada koreksi atas persediaan yang hilang. Kemudian ada jurnal koreksi atas pembelian yang belum dicatat. Lalu ada koreksi atas persediaan rusak yang terendam banjir. Kemudian ada koreksi pada PT Berkat yang melakukan kesalahan pencatatan. Lalu ada kesalahan untuk mengkoreksi kesalahan pada giro yang sudah dibayar oleh PT Elang. Kemudian dari modul 4, kas dan setara kas, yaitu yang pertama adalah jurnal untuk mencatat giro yang sudah diterima dari PT Wahana, tetapi belum disetor ke bank, di mana jatuh temponya 27 Desember 2018. Lalu ada giro yang sudah diterima dari PT Zehira, tapi belum disetor ke bank, jatuh tempo 28 Desember 2018. Kemudian jurnal selanjutnya adalah untuk mengkoreksi kas milik PT Pelita. Lalu ada biaya akomodasi yang belum dicatat. Kemudian ada jurnal untuk mengkoreksi selisih kas yang dibebankan kasir. Kemudian ada koreksi atas pembelian perlengkapan kantor. Lalu ada koreksi atas rekonsiliasi Bank CAP pada pendapatan bunga. Kemudian rekonsiliasi Bank CAP pada piutang PT Lestari. Lalu ada koreksi rekonsiliasi atas utang PT Berkat pada Bank CAP. Lalu ada jurnal koreksi untuk rekonsiliasi beban lain-lain pada Bank CAP. Kemudian rekonsiliasi piutang PT Krakatau pada Bank CAP. Lalu ada biaya administratif bank pada Bank CAP. Lalu ada jurnal koreksi atas rekonsiliasi Bank Lopo pada pendapatan bunga. Lalu ada jurnal koreksi atas rekonsiliasi piutang PT Nuansa pada Bank Lopo. Lalu ada jurnal koreksi atas rekonsiliasi beban lain-lain pada Bank Lopo. Kemudian ada jurnal koreksi beban administrasi bank pada Bank Lopo. Lalu ada jurnal koreksi untuk rekonsiliasi piutang PT Lestari pada Bank Lopo. Kemudian ada jurnal koreksi atas rekonsiliasi Bank Lopo pada utang lain-lain. Kemudian ada kerugian yang belum direalisasi atas investasi dalam penyesuaian pasar saham AFS. Kemudian ada pun jurnal-jurnal yang terdapat pada modul 5. Yang pertama adalah jurnal koreksi atas pajak sewa yang belum dibayar. Lalu ada jurnal koreksi pajak sewa ruko yang belum dibayar. Lalu ada jurnal untuk mengkoreksi penyesuaian sewa dibayar di muka oleh PT Betawi. Kemudian ada jurnal koreksi atas penyesuaian sewa dibayar di muka ruko Bapak Haryo. Lalu ada jurnal koreksi asuransi dibayar di muka untuk bangunan. Kemudian ada jurnal koreksi asuransi dibayar di muka untuk perabot. Kemudian ada jurnal koreksi asuransi dibayar di muka untuk kendaraan. Kemudian ada jurnal koreksi atas asuransi dibayar di muka untuk persediaan. Adapun jurnal-jurnal koreksi yang terdapat di modul 6 antara lain adalah yang pertama untuk mencatat pendapatan atas laba yang dihasilkan PT Piglet pada 31 Desember 2019. Kemudian ada jurnal koreksi untuk mencatat reklasifikasi akun
yang tidak sesuai pada transaksi 28 September 2018. Kemudian ada jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan dividen dari PT PUH pada 31 Desember 2019. Kemudian ada jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan dividen dari PT Piklet pada 31 Desember 2019. Lalu ada jurnal koreksi untuk mengakui adanya nilai investasi atas pertambahan laba yang dihasilkan PT Piklet pada 31 Desember 2019. Lalu jurnal-jurnal koreksi yang terdapat pada modul 7, antara lain ada jurnal koreksi atas PPN bangunan yang dibangun sendiri, kemudian ada jurnal koreksi atas pembelian kendaraan baru, lalu ada jurnal koreksi atas pembelian kendaraan baru, ada jurnal koreksi untuk menghapus jurnal yang sudah dibuat perusahaan, lalu ada jurnal koreksi pembelian peralatan, kemudian ada jurnal koreksi untuk menghapus jurnal yang sudah dibuat perusahaan. Lalu ada jurnal koreksi atas penjualan komputer, kemudian ada jurnal reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang menjadi jangka pendek. Kemudian ada jurnal koreksi untuk mencatat beban bunga sewa pembiayaan PT Ciptaning. Adapun jurnal-jurnal koreksi yang terdapat pada modul 8 antara lain adalah jurnal koreksi beban komisi penjualan, kemudian ada jurnal koreksi atas pembelian HP, lalu ada jurnal koreksi atas penjualan kardus, kemudian ada jurnal koreksi untuk pembayaran rumah sakit atas anak kandung Bapak Wensen, lalu ada jurnal koreksi atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntansi. Kemudian ada jurnal koreksi utang PPh 21 menurut klien dikurangi koreksi PPh terutang menurut audit 8703250 dikurangi 63.250. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan akun-akun yang sudah dibuat kemarin yang telah diaudit ke dalam laporan laba rugi. Adapun laporan laba rugi yang telah diaudit pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Di mana penjualan neto saldo per audit pada tahun 2018 ada 42.754 juta sekian dengan kenaikan penurunan sebesar 40%, sebesar 12.133 juta. Adapun angka ini dapat dilihat di modul 2 halaman 38. Kemudian ada beban pokok penjualan yang mana ini angkanya saldo per audit menjadi 33.258 sekian dengan kenaikan 34%. Ini dapat dilihat di modul 1 halaman 14, namun terdapat pembetulan di modul 3 sehingga saldonya menjadi segini. Kemudian ada laba bruto yang mana merupakan hasil dari penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan. Lalu ada beban usaha. Ini didapat dari modul 8, indeks PL3. Jika dilihat modul 8, indeks PL3 adalah sebagai berikut. Ini bebannya segini ya, 2638, 223. Ini beban usaha. Kemudian ada laba usaha yang merupakan laba bruto dikurangi beban usaha. Hasilnya jadi 6.829.136 sekian. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama ada laba atau rugi aset tetap senilai 2.529.000. Ini didapat dari buku besar aset tetap di jurnal koreksi yang sebelumnya itu. Kemudian ada laba atau rugi valuta asing yang dapat dilihat di modul 1 halaman 14. Kemudian ada pendapatan bunga nilainya minus 9.928.000 sekian yang dapat dilihat di modul 1 juga. Kemudian ada beban bunga senilai 2.101.000.000 sekian. Kemudian ada pendapatan dividen senilai minus 48.500.
Ini juga didapat dari hasil jurnal koreksi yang ada pada jurnal koreksi sebelumnya. Kemudian ada pendapatan lain-lain minus 20 juta. Lalu ada beban lain-lain itu yang merupakan seluruh akumulasi dari beberapa beban-beban yang sudah disebutkan tadi. Kemudian laba sebelum pajak yang merupakan laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain itu. Kemudian ada beban pajak penghasilan yang dapat dilihat di modul 1 halaman 14. Kemudian laba neto sebesar 3M 582 juta sekian yang didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Kemudian ada laporan ekuitas. Laporan ekuitas di mana di tahun 2018 saldo peraudit awal tahunnya 3M 219 juta sekian. Kemudian laba neto tahun berjalan ini diambil angkanya dari laporan laba rugi senilai 3 miliar 582 sekian. Kemudian ada pref minus 10 juta, di mana ini didapatkan dari jurnal koreksi pada daftar jurnal koreksi sebelumnya. Kita dapat dilihat ini pref. Nah ini ada minus 10 juta pref. Sehingga laba akhir tahunnya atau saldo ekuitas akhir tahunnya senilai 6 miliar 792 juta sekian. Selanjutnya kita beralih ke neraca pada posisi aset. Di sini dijelaskan lebih rinci hanya pada posisi aset ya. Yang pertama ada aset lancar, di mana didapatkan saldo audit pada tahun 2018 senilai 30 juta 021 sekian. Ini didapatkan dari modul 4 indeks D. Kita lihat modul 4 indeks D. Nah ini kan kita bisa lihat ini hasilnya 30 juta 021 sekian. Ini dari sini ya. Dari modul 4 indeks C. Kemudian pada investasi jangka panjang, investasi jangka pendek didapatkan nilai 1 miliar 709 juta sekian. Didapatkan dari modul 4 indeks D. Kita lihat lagi modul 4 pada indeks D. Nah ini nilainya indeks D, mana indeks D? Nah ini indeks D, nilainya 1 miliar 706 juta sekian. Ini. Kemudian, lanjut kepada saldo audit pada akun piutang usaha senilai 12 miliar 148 juta sekian. Kemudian ada piutang lain-lain 136 juta 200 ribu yang didapat dari modul 1 halaman 13. Kemudian ada persediaan saldo per audit tahun 2018 mencapai 2 miliar 721 juta sekian yang didapat dari modul 3 indeks F. Kita lihat modul 3 indeks F. Nah ini indeks F, di mana saldo audit mencapai 2 miliar 721 juta sekian. Kemudian ada beban dibayar di muka senilai 54 juta sekian didapat dari modul 5 indeks Q. Kita lihat modul 5 indeks Q. Nah ini nilainya 54 juta sekian dari beban dibayar di muka. Kemudian ada perlengkapan kantor, di mana ini didapatkan dari
jurnal koreksi di mana terdapat pembelian perlengkapan kantor senilai 120.000. Kemudian pada akun total aset lancar merupakan penjumlahan dari akun-akun yang dikategorikan dalam aset lancar. Lalu ada investasi pada entitas asosiasi, di mana ini didapatkan dari modul 6 indeks H. Modul 6 indeks H, kita lihat. Nah, ini indeks H, di mana investasi pada entitas asosiasi senilai 435 juta. Kemudian pada akun aset tetap, saldo audit tahun 2018 mencapai 6.924 juta sekian, didapat dari modul 7 indeks C. Jika kita lihat modul 7 indeks C, aset tetap, ini ada 6.924 juta sekian. Ya. Kemudian ada harga perolehan juga diambil dari sini. Modul 7 indeks C. Ini. Kemudian ada nilai buku. 5.904 juta sekian. Nah, ini. Kemudian aset lainnya ini didapat dari modul 1 halaman 13 senilai 6.700 sekian. Kemudian total aset didapatkan dari hasil akumulasi keseluruhan semuanya mencapai 23.080 juta sekian. Selanjutnya kita beralih ke neraca pada posisi liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Ini kosong. Kemudian ada pinjaman bank dan cerukan senilai 200 juta saldo beraudit. Ini didapat dari buku 1 halaman 13. Bisa dibuka sendiri ya. Kemudian ada utang usaha senilai 1.277 juta sekian. Ini didapatkan dari modul 3 halaman 60. Utang usaha modul 3. Modul 3 bisa dilihat dari utang usaha. Nah, ini saldonya mencapai sekian ya, 1277. Kemudian ada utang lain-lain senilai 191 juta sekian. Ini didapatkan dari buku 1 halaman 13. Lalu ada utang pajak senilai 670 juta sekian. Ini didapat dari modul 8 indeks M2. Kita dapat buka di sini. Indeks M2 senilai 640 juta 800 sekian untuk beban utang pajak. Ya. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar senilai 177 juta sekian didapat dari buku 1 halaman 13. Lalu ada utang bank senilai 1.299 sekian juga dapat dari modul 1 halaman 14. Lalu ada utang sewa pembiayaan yang didapat dari modul 7 indeks M3. Kita lihat modul 7 indeks M3. Nah, ini senilai 68.480. Kemudian ada total kewajiban jangka pendek senilai 3.840 juta yang merupakan akumulasi dari akun-akun yang terkategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada utang bank senilai 10.175 sekian dari buku 1 halaman 13. Lalu ada utang sewa pembiayaan senilai 82.654.000 dari modul 7 indeks N1. Kemudian jika ditotal mencapai 10.258 juta sekian. Kemudian pada posisi ekuitas yang pertama ada modal saham senilai 2.220.000 yang didapat dari
saldo modal saham yang kemarin ya. Kemudian ada ini saldo laba yang didapat dari hasil perhitungan yang tadi di laporan laba rugi, sehingga totalnya senilai 9 miliar 12 juta sekian. Adapun total kewajiban dan ekuitas senilai 23 miliar 110 juta. Kita balik lagi ke neraca. Di sini disajikan per audit keseluruhan di tahun 2017 dan 2018. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan yang tadi sih. Cuma ini disajikan lebih lengkap seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke laporan arus kas. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan. Ini didapatkan dari beberapa jurnal koreksi pada nomor 4, 7, 16, 17, 18. Seperti contoh seperti ini. Nomor 4 ini ada pendapatan dari piutang PT Wahana, sehingga ada kas masuk. Terus ada ini lagi seperti itu ya. Terus ada ini pembayaran kas kepada pemasok 41 juta sekian. Ini juga berdasarkan dari akumulasi kas keluar. Kemudian dari jurnal koreksi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran untuk pembelian aset tetap, di mana ini merupakan akumulasi dari jurnal koreksi kas keluar untuk pembelian aset tetap, seperti peralatan atau perlengkapan. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ada pembayaran kembali senilai 591.000. Kemudian ada arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan senilai 591.000, di mana penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas minus 18.401.554, di mana kas awal tahunnya senilai 47.490 menjadi 30.021 sekian. Kemudian kita langsung saja ke informasi pos laporan keuangan. Yang pertama ada kas dan setara kas. Ini kita ambil angka-angkanya ini dari modul 4 ya, hasil audit dari kas dan setara kas. Kita lihat modul 4. Ini angka-angkanya didapat dari sini. Nah, ini. Di mana ada kas besar minus senilai 226 juta. Kemudian ada kas kecil senilai 2.410. Ada bank CAB senilai 13.391 sekian. Ada bank Lopo senilai 240.571 sekian dengan total 30.021 sekian. Kemudian ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya, di mana di audit setelah saldo audit senilai 1M450 juta pada PT Bank CAP. Kemudian ada investasi pada saham. Yang pertama ada di PT Gudang. Ini karena PT Sukus mempunyai investasi senilai 20.000 lembar saham, di mana satu lembar sahamnya bernilai 8.375, sehingga menjadi 167.500.000. Kemudian pada PT Garam memiliki 10.000 lembar saham dengan nilai 10.200 per lembar sahamnya, sehingga total nilainya 102 juta. Apabila dijumlahkan menjadi segini 269.500.000. Kemudian pada piutang usaha ini kita ambilkan angkanya dari neraca yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini piutang usaha. Kita ambilkan dari sini.
Kemudian pada persediaan ini kita dapat isi-isi angkanya ini pada tahun 2018 saldo per-audit pada modul 3 indeks F tentang persediaan dan penggudangan. Kita dapat dilihat di sini modul 3. Nah ini, bentar. Ini di mana persediaan barang jadi nilainya sekian, barang dalam proses sekian, terus ada barang baku sekian. Nilainya kita masukkan ke sini. Oke. Sehingga ketemu segini. Kemudian pada informasi pos laporan keuangan kedua ada investasi pada entitas asosiasi, di mana angka-angka ini dapat kita temukan atau dapat kita isi melalui hasil audit modul 5, yaitu modul beban dibayar di muka. Ini PT PU dan PT Piglet. Oh maaf, ini untuk PT PU dan PT Piglet di modul 5. Sepertinya bukan modul 5 ya. Sepertinya itu ada di modul investasi. Nah ini ada nih. Di mana saldo akhirnya 412.500.000. Investasi. Nah ini dapat dari modul 6 ya, maaf ini salah ketik. Dapat dari modul 6. Kemudian kita langsung saja pada aset tetap. Aset tetap ini dapat dilihat dari modul 7. Tinggal diisikan saja hasil auditnya. Ini dapat dari modul 7. Nah ini ada beberapa aset tetap ya. Nah ini tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Ada tanah, bangunan, dan prasarana, mesin dan peralatan. Ini angka-angka hasil audit ini dimasukkan saja ke sini. Ya, oke. Kemudian pada informasi pos laporan keuangan 3, ada utang usaha, ini diambilkan dari neraca yang sudah dikerjakan tadi. Utang usaha pada pihak ketiga. Nah ini. Utang usaha pada pihak ketiga nilainya sekian. 1277936. Kemudian ada perpajakan. Ini angka-angka ini diisi dari modul 8 yang sudah dikerjakan terkait pajak yang tertunggak. Nah ini nilainya 640.897. Terus ini kosong. Kemudian pada informasi pos laporan keuangan 4 ada modal saham, di mana modal saham ini dapat dilihat di buku 1 halaman 17 bagian 2 terkait pembagian presentasi kepemilikan. Lalu ada beban pokok penjualan, ini juga sudah ada angkanya. Lalu pada informasi pos LK5, ini diambil dari modul 8. Kita bisa dilihat dari modul 8. Dari sini PL3. Nah ini angka-angka ini dipindah ke sini. Tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian ada pengungkapan lainnya. Informasi kurs mata uang asing nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk 1 US dollar.
Kemudian pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Selanjutnya kita beralih ke manajemen letter. Sebagaimana hasil dari audit telah dijelaskan di manajemen letter, kemudian dikonfirmasi oleh manajemen dari PT klien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.